tell you what this bitch is thinking. You'll find me in this. Bekerja menjadi seorang asisten rumah tangga memang tidak mudah. Ada saja hal-hal yang menjadi sorotan media, terutama menyangkut hal-hal negatif yang dialami para asisten rumah tangga tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun di balik sisi kelam pemberitaan mereka, banyak pula berita-berita inspiratif dari pengalaman orang-orang yang pernah menjadi asisten rumah tangga, namun berhasil mewujudkan impian mereka. Mungkin Anda tidak menyangka bahwa sebelum menjadi sosialita dan selebriti terkenal seperti saat ini, Kim Kardashian pernah bekerja sebagai asisten Paris Hilton. Ia mengurus semua keperluan Paris Hilton, dari mulai mengurus berbagai keperluan Paris, membawakan tas saat acara-acara tertentu, bahkan sampai memijat kakinya. Di Indonesia sendiri misalnya, penyanyi duo sabun colek Dina dan Kiki juga pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hong Kong. Begitu pula dengan Cinta Penelope yang pernah menjadi asisten rumah tangga selama hampir 2 tahun. Dan inilah berita yang telah on the spot rangkum ke dalam 7 asisten rumah tangga menghebohkan. Seorang asisten rumah tangga asal Indonesia terkejut ketika disuruh membayar tagihan $816 Singapura atau setara 7,8 juta rupiah oleh salah satu salon kecantikan di Singapura untuk layanan sulam alis yang ia pikir biayanya hanya $40 Singapura atau setara 386.000 rupiah. Jumlah tersebut lebih dari gaji bulanannya yang hanya $500 Singapura atau setara 4,8 juta rupiah. Wanita berusia 30 tahun bernama Yati itu akhirnya meminta bantuan majikannya untuk melunasi tagihan tersebut. Awalnya, Yati hanya berjalan-jalan sambil menikmati hari liburnya. Lalu ia tergoda dengan promosi salon tentang sulam alis. Padahal 6 bulan lalu, ia telah menyulam alisnya di salon lain. Namun saat melihat promo itu, ia pun ingin melakukannya lagi. Yati pun mengatakan terapis di salon itu menyarankannya mencoba sulam alis gaya Korea yang bisa bertahan selama 3 tahun serta tambahan 50% diskon selama perawatan. Yati pun setuju untuk mencobanya. Terapis kemudian menyarankan Yati membeli beberapa produk perawatan kulit lain karena salon tidak akan bertanggung jawab jika Yati menderita infeksi setelah melakukan sulam. Lagi-lagi Yati setuju. Setelah sulam alis selesai, Yati terkejut ketika diberikan kwitansi tagihan sebesar $816 Singapura. Dengan hanya sekitar $100 saja di dompet, Yati pun tidak memiliki pilihan selain memanggil majikannya untuk meminta bantuan. Ternyata profesi menjadi seorang asisten rumah tangga pun dapat membuat iri banyak orang. Seperti seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di rumah seorang artis terkenal, vokalis Maroon 5, Adam Levine. Mungkin berita ini sudah lama beredar, namun mungkin juga masih banyak yang belum mengetahuinya. Adam Levine ternyata mempercayai TKW asal Indonesia bernama Mbak Ani ini untuk menjadi asisten rumah tangganya. Hal ini disampaikan langsung oleh akun Twitter fans Maroon 5 Indonesia. Kabar Ani yang bekerja di rumah Adam dilansir oleh akun Twitter @Maroon5Indo. Akun tersebut menuliskan, namanya Mbak Ani, pekerjaan domestic worker Adam Levine, orang Indonesia asli. Dan sebuah foto Adam Levine bersama seorang wanita yang nampak memiliki wajah orang Asia pun menggegerkan pengguna sosial media di Indonesia. Dalam foto yang beredar, tampak Adam Levine merangkul wanita bernama Ani tersebut dengan latar belakang dapur. Keduanya sama-sama mengenakan kemeja kotak-kotak dan tersenyum sumringah. Foto tersebut pun sontak membuat para fans Maroon 5, terutama para wanita, heboh dibuatnya. Bahkan banyak di antara mereka yang iri terhadap Ani dan rela menggantikannya menjadi asisten rumah tangga di rumah Adam. Loving you was easy, thought you'd never leave me, yeah. Darwati ialah seorang wanita yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga di Kabupaten Grobogan.
namun ia mampu meraih impian untuk menjadi sarjana manajemen bisnis di Universitas 17 Agustus Semarang. Sebagai seorang pembantu, ia menyisihkan sebagian upahnya untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Rata-rata ia menyisihkan Rp500.000 per bulan dari upah Rp900.000 yang diterimanya. Para setiap pekan ia mendapatkan uang makan dari majikannya. Dengan uang itu, ia pun harus berhemat agar mampu membayar iuran per semester sebesar Rp700.000 dan satuan kredit semester yang biaya totalnya mencapai Rp2,5 juta. Tak mudah bagi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi sambil bekerja. Namun Darwati yang anak petani kecil asal Kampung Bulungan, Kecamatan Todan, Kabupaten Blora itu harus meluangkan waktu sepekan 3 kali dan mengerjakan tugas kuliah sambil menuntaskan tugas rumah tangga. Tak jarang, ia juga mendapat cemooh dari teman mahasiswa mengenai statusnya. Tetapi itu malah membuatnya semakin semangat untuk bisa seperti mereka. Usahanya pun tak sia-sia. Ia menyelesaikan kuliahnya pada semester 8 dengan indeks prestasi kumulatif 3,68. Darwati pun ingin punya usaha sendiri seusai lulus kuliah. Alasannya, ia ingin mempekerjakan orang lain dengan usahanya sendiri. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices. Miss Yatun dipilih oleh Dewan Juri dalam suatu ajang festival film pendek berkat karya film pendeknya berjudul Lawuh Bolet. Filmnya itu sebelumnya sudah memenangi sejumlah penghargaan dalam ajang festival regional dan nasional. Miss Yatun adalah seorang warga Purbalingga, Jawa Tengah yang dulunya pernah menjadi asisten rumah tangga karena ketidakadaan biaya untuk meneruskan sekolah walau hanya sampai jenjang sekolah menengah pertama. Di umur 11 tahun, Miss Yatun telah berangkat ke Jakarta untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga dan berpindah-pindah majikan. Ia mengaku paling lama selama 7 bulan berada di rumah majikan-majikannya. Hingga pada suatu ketika ia bekerja pada seorang ibu yang baik hati warga kota Bandung yang terenyuh melihat kegigihan Miss Yatun ketika bicara kepadanya. Ia mengaku padanya bahwa ia menjadi pembantu karena ingin melanjutkan sekolah setinggi-tingginya. Ucapannya itu mendapat respon yang baik dengan aturan yang baik pula. Maka prosesnya pun berlanjut dan Miss Yatun pulang dengan dibiayai oleh ibu majikannya yang mengerti dan mulai membiayai sekolah Miss Yatun tersebut hingga tamat di sebuah SMA di daerahnya di Jawa Tengah. Miss Yatun memang gagal menjadi asisten rumah tangga, namun ia hampir tamat menjadi seorang sutradara. Ia adalah Saisa Bakani, seorang pembantu rumah tangga yang kini telah berubah hidupnya setelah mendapatkan beasiswa ke New York, Amerika Serikat untuk mempelajari fotografi. Bakani adalah seorang asisten rumah tangga yang berasal dari keluarga miskin di Filipina Utara. Ia pun datang ke Hong Kong untuk menjadi asisten rumah tangga di usia 19 tahun. Selama di Hong Kong, ia pun tertarik menjadi seorang fotografer. Saat bekerja, kadangkala ia memotret rekan-rekannya yang mengalami kekerasan. Perempuan yang kini berusia 28 tahun itu pun akhirnya memilih untuk menjadi fotografer jalanan yang khusus mengambil gambar para asisten rumah tangga di Hong Kong dengan ciri khas foto hitam putih. Hati Bakani seakan teriris kala ia mengunjungi rumah penampungan imigran Bethune yang mayoritas dihuni oleh para PRT yang disiksa majikannya. Kala itu ia merasa memiliki hak untuk membicarakan nasib rekan-rekannya. Kini hidup Bakani pun berubah saat mendapat beasiswa dari Yayasan Magnum untuk melanjutkan studi di New York dan Missouri untuk mempelajari fotografi dan bagaimana cara mengungkapkan makna dari setiap foto yang ia ambil. Early morning, longer nights, time for Ketekunan dan kesabaran Sulastri berbuah manis. Asisten rumah tangga yang bekerja di Singapura itu mendapatkan warisan senilai $1 juta Singapura atau sekitar 9,5 miliar rupiah dari majikannya Ko Guat Nyo. Sulastri yang berasal dari Surabaya itu telah bekerja selama 13 tahun untuk majikannya, serta ia pun dikenal ramah kepada para penghuni apartemen lain. R.S. Sanga, koordinator penghuni di Julian Park Residence pun menuturkan bahwa ia selalu tersenyum kepada para penghuni lain.
Sulastri sebenarnya sudah ingin pensiun dan kembali ke Indonesia, namun melihat majikannya yang berusia 92 tahun itu hidup sebatang kara, ia pun tak tega. Di apartemennya, Ko hanya tinggal bersama seekor kucing dan juga Sulastri. Perempuan berusia 30 tahun ini sangat telaten merawat majikannya. Ia mengurus semuanya, mulai dari berbelanja, mengantarkan majikannya ke rumah sakit, sampai mengantar majikannya untuk potong rambut ke salon. Ko luluh melihat ketekunan Sulastri. Ia kemudian mewariskan sepertiga hartanya kepada Sulastri. Sisanya disumbangkan kepada salah satu rumah sakit, tukang cukur langganan Ko, sebuah yayasan pencinta kucing, dan juga kepada dokter pribadinya serta keponakannya. Kampungnya di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, merupakan daerah penyuplai tenaga kerja wanita paling besar. Beberapa desa di daerah itu menjadi kantong TKW, diantaranya Kecamatan Pontang dan Tirtayasa. Dan dari sekian banyak kisah pilu para pahlawan devisa tersebut, ada satu orang yang mengharumkan nama bangsa, yaitu Nuryati Solapari. Sudah 5 tahun, Nuryati menjadi dosen ilmu hukum di Universitas Tirtayasa, Serang, Banten. Namun profesinya itu tak didapatnya dengan mudah. Lulus SMA pada 1998, Nuryati ingin melanjutkan kuliah, namun terhalang biaya. Sulung dari 6 bersaudara ini pun memutuskan menjadi TKI di Arab Saudi sebagai pengasuh anak selama 2 tahun. Cibiran adalah pecut bagi Nuryati. Sepulangnya dari Arab, ia kuliah sambil bekerja di sebuah restoran. Dan kerja kerasnya berbuah manis. Gelar sarjana dengan predikat cum laude pun diraihnya. Belum puas, Nuryati melanjutkan ke jenjang S2 bidang hukum ketenaga kerjaan. Pengalaman sebagai TKI membuatnya mengerti apa yang dihadapi para tenaga kerja di luar negeri. Selain menjadi dosen, Ketua Asosiasi Purna TKI Provinsi Banten ini juga menjadi staf Migrant Institute yang sering memberi pengarahan bagi mantan TKI. Bagi Nuryati, perjuangan belum berakhir. Mahasiswa tingkat doktoral Fakultas Hukum Universitas Pajajaran ini pun terus menuntut ilmu sebagai bekal menolong para TKI yang memiliki masalah dengan hukum. Dan itulah pemirsa, 7 asisten rumah tangga yang menghebohkan versi On The Spot. Banyak jalan menuju Roma. Mimpi akan selalu bisa tercapai meski kita pernah berpikir tidak mungkin. Namun jika kita memiliki niat dan tekad yang tinggi, pastilah akan ada jalan yang Tuhan berikan.